apa kabar Sobat Uta? Senang sekali saya Vindaika Dan saya Rizka Febriani akan menemani Anda dalam program Uta Bicara Talkshow-nya Uta 45 Jakarta. Berbagi masalah terkini, meluaskan informasi, dan temukan solusi. Hari ini kita akan membahas mengenai Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UTA 45 Jakarta bersama Hawin Alaina selaku Ketua dan Jessica Septia Utari selaku Wakil Ketua Himakom UTA 45 Jakarta. Nah teman-teman, sebelum kita bergeser ke narasumber yang luar biasa, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu apa sih itu Himakom UTA 45 Jakarta? Atau yang biasa disingkat Himakom UTA 45 Jakarta adalah organisasi kemahasiswaan yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa ilmu komunikasi baik di akademis maupun non-akademis dan pengembangan diri. Nah teman-teman, pasti kalian bertanya-tanya nih, siapa sih di belakang layar yang terwujudnya kegiatan seru dan inspiratif jurusan ilmu komunikasi? Ya betul, jawabannya adalah Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945. Tepat pada kesempatan kali ini kita akan sambut dengan hangat Ketua dan Wakil Ketua Himakom UTA 45 Jakarta. Halo Kak Hawin, halo Kak Jessica, sapa dulu dong nontonnya. Halo. Apa kabarnya kalian? Baik. Nah, sebelum kita mulai sesi tanya jawab, boleh nggak kalian memperkenalkan nama kalian terlebih dahulu? Boleh. Halo, perkenalkan nama aku Harun Alaina sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 45 Jakarta. Halo, nama aku Jessica Septia Utari, selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UTA 45 Jakarta. Pada kali ini kita mau tanya-tanya nih seputar Himakom UTA 45 Jakarta. Pasti penonton tuh juga penasaran apa sih itu UTA 45 Jakarta. Baik, pertama-tama kita mulai dulu sama Ketua Himakomnya nih. Kawin udah siap belum kita tanya-tanya? Oke, siap. Nah, yang pertama, bisa nggak Kak Hawin ceritain sejarah singkat gimana sih berdirinya Himakom UTA 45 Jakarta ini? Himakom ini itu mungkin sebuah tempat ya, dimana punya organisasi teman-teman dari jurusan komunikasi yang terdiri itu pada tahun 2012. Dulu waktu itu memang disebutnya kita itu sebagai BEM Ilmu Komunikasi. Mungkin karena adanya inovasi baru dari kampus UTA 45 Jakarta ini, himpunan kita mengganti nama menjadi Himakom. Singkatannya yang bisa kita bilang itu Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, yang dimana memang sejarah dari dulu ya mengisi mendidik kita berdedikasi bersosialisasi dengan masyarakat internal ataupun eksternal di dalam kampus. Selanjutnya itu Kak Hawin bisa gak sih sebutin visi misi dari himpunan Himakom ini? Untuk visi misi dari Himakom ini, mungkin visi yang pertama kita juga mengejar bagaimana dedikasi kita mendapatkan sebuah di bidang akademik dan juga non akademik, yang dimana kita juga nggak fokus dalam di dunia perkuliahan saja, karena kita juga ngebantu buat teman-teman dari para mahasiswa komunikasi itu bisa mengejar apa yang diinginkan, karena kan banyak bidang yang bisa kita ambil di jurusan komunikasi. Dan untuk misinya juga, yang pertama kita itu menyukseskan para mahasiswa ilmu komunikasi khususnya di dalam bidang seperti broadcasting atau public relation dan public speaking yang nggak jauh dari dunia audiovisual ataupun keseharian kita dalam berbicara, dan juga membantu teman-teman ilmu komunikasi juga untuk mencari relasi untuk menuju ke jenjang karir yang selanjutnya. Jadi ya ketika ikut di himpunan ini juga tidak kosong, jadi nggak sia-sia menyisakan sebuah bekas yang berbekal untuk kedepannya. Nah, selanjutnya apa aja sih struktur di dalam organisasi Himakom UTA 45 Jakarta? Kalau dari struktur, organisasi kita punya struktur. Aku itu sebagai ketua dan Jessica itu sebagai wakil ketua. Aku terdiri dari ada sekretaris, ada bendahara, ada bagian divisi jurnalistik, humas, PSDM. Nah itu mungkin beberapa struktur yang ada di organisasi.
Baik, Kak Hawin, terima kasih ya atas jawabannya. Kita geser nih ke Kak Jessica. Saya mau Boleh. nanya-nanya, sudah siap belum nih Kak? Wah, sudah belum ya? Siap dong. Sudah. Nah, soalnya penonton kayak penasaran gitu, apa aja sih kegiatan-kegiatan dan prestasi-prestasi yang udah diikuti oleh Himakom Utama 5 Jakarta ini? Oh, tentunya di Himakom Utama 45 Jakarta sudah banyak sekali kegiatan yang sudah kita buat ya tentunya ya Ketua. Yang pertama itu ada yang namanya kegiatan Bestwalk kampus itu kita kerjasama dengan Bestwalk untuk mempelajari tentang iklan dan mengadakan lomba juga. Dan tentunya dari lomba itu tentunya yang menang dari prodi ilmu komunikasi sendiri karena mahasiswa ilmu komunikasi keren sekali untuk membuat iklan tersebut. Tepuk tangan dulu. Lalu yang keduanya kita juga mengikuti lomba yang namanya LO Kreatif. Meskipun kita kalah tapi kita berpartisipasi. Dan tentunya di antara video-video lomba yang lain kita memenangkan banyak viewers dalam video itu. Yang ketiganya itu dari 2 mahasiswa prodi ilmu komunikasi, yaitu saya dan adik tingkat saya bernama Alvin. Kita memasuki 2 kategori pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat kampus ini sebagai dari program ilmu komunikasi. Lalu kegiatan kita juga ada yang namanya workshop fotografi dan videografi. Kita mengadakan workshop yang sangat besar ya, dan kita mengundang narasumber yang ternama yang ahli dalam bidang tersebut. Dan kita juga mengundang banyak sekali siswa-siswa yang datang ke workshop untuk mengajarkan apa itu fotografi dan teknik-tekniknya. Dan alhamdulillah acara berjalan lancar dan prodi ilmu komunikasi di kampus ini makin dikenal. Dan seterusnya apa mungkin Ketua ada yang ditambahkan juga? Mungkin dari beberapa yang Jessica tambahin, mungkin ada sebagian juga kegiatan yang dilakukan di Himakom ini. Contohnya kita suka berbagi di bulan Ramadan, Betul. kunjungan ke panti asuhan, dan juga melakukan kunjungan ke stasiun televisi karena memang di mana tempat tersebut sebagai prospek jenjang karir kita semua. Dan juga kemarin sempat ikut ada perwakilan buat lomba debat Ya betul. karena kita udah ada public speaking, jadi kita praktekin. Iya. Ya walaupun cuma masih seleksi antar kampus tapi apa buat kita ajang mengasah skill. Dan alhamdulillahnya di lomba debat tingkat kampus ini perwakilan dari ilmu komunikasi memenangkan debat tersebut. Tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya, apa saja sih prestasi yang telah diraih oleh Himakom Utama 5 Jakarta ini? Seperti sebelumnya sudah dijelaskan ya, banyak sekali dari mulai lomba memenangkan lomba iklan dari Mi Bestwalk, terus memenangkan lomba debat, menjadi tingkat pemilihan mahasiswa berprestasi, dan kita juga berpartisipasi dalam lomba LO Kreatif, itu aja. Nah, Mbak, apa sih dampak kegiatan Himakom 45 Jakarta ini bagi mahasiswanya? Tentunya sebagai perwakilan dari Himakom ya, setelah mengikuti organisasi ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diambil. Yang dimulai bagaimana kita meningkatkan public speaking, bagaimana kita menjadi seorang leadership yang hebat, contohnya seperti ketua. Tepuk tangan dulu untuk ketua, dia memiliki jiwa leadership yang sangat hebat ya, patut dicontoh. Terus kita juga banyak sekali hal-hal yang di komunikasi ini yang kita pelajari, seperti dimulainya kayak soft skill dan hard skills, kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa ya. Prestasi dan kegiatan yang telah diraih oleh Himakom Utama 45 Jakarta. Pasti penonton ingin juga kan masuk ke Himakom Utama 45 Jakarta. Iya betul, betul. Karena kan sekarang jurusan prodi ilmu komunikasi lagi naik-naiknya kan, banyak sekali yang berlomba-lomba mau masuk jurusan ini. Apalagi Gen Z, maunya pasti jurusan yang hits lah kayak Ilkom. Nah, selanjutnya nih, tadi kan udah sendiri-sendiri kalian menjawabnya. Kita mau tahu nih jawaban dari Ketua dan Wakil Ketua Himakom Utama 45 Jakarta. Selama Kak Hawi dan Kak Jessica ini menjabat sebagai ketua dan wakil ketua, apa aja sih tantangan yang telah dihadapi kalian selama menjabat di Himakom Utama 45 Jakarta? Mungkin kalau dari aku sebagai ketua, tantangan pasti yang pertama hal baru lah. Yang dimana kan aku awal masuk ke tempat 5 ini sebagai mahasiswa biasa yang nggak berprestasi di ikut organisasi itu megang jabatan kayak ya nggak memandang ada jabatan atau enggak. Setelah tahu bagaimana terjadi menjadi seorang ketua, tantangan yang pertama itu udah pasti bentrok sama jam perkuliahan.
yang dimana dikejar juga dengan proker untuk himpunan, Betul. karena himpunan juga nggak boleh kosong. Dan juga tantangan selanjutnya mungkin lebih ngadepin anggota sih, Iya, karena anggota baru, divisi baru, dan ya kita juga harus bisa sebagai seorang pemimpin juga harus bisa mencontohkan dan saling beradaptasi dan mengerti agar anggotanya juga nggak merasa terbutakan atau dilupakan karena kegiatan-kegiatan ini maupun ini. Ya, itu beberapa sih dari aku. Kalau aku sih sama seperti Hawin, yang dimana pasti di dalam Himakom itu pasti aja ada kesulitan atau masalah, tapi kita selalu bersama-sama menemukan solusinya. Nah, Kak, selanjutnya apa sih harapan kalian kepada anggota-anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta? Kalau dari aku pribadi sih, untuk harapan himpunan ini ke depannya, ya semoga apa yang udah diciptakan, apa yang udah dibuat, dilestarikan, dijaga agar himpunan ini tidak mati, karena supaya kedepannya terus ada regenerasi yang bisa melanjutkan. Karena sangat disayangkan dari branding himpunan kita juga, kita nama di kampus sendiri, semoga ya branding kita juga bisa dibawa keluar sampai dilihat sama orang tanpa kampus lagi bahwa himpunan ilmu komunikasi Uta 45 ini tuh bisa menjadi tinjauan lah, orang-orang masih banyak yang mau masuk di jurusan ilmu komunikasi. Kalau dari aku sih, semoga Himakom makin sukses ke depannya. Ya. Selanjutnya untuk Kak Jessica dan Kak Hawin, ada gak sih pesan untuk mahasiswa baru yang ingin bergabung di Himakom UTA 45 Jakarta ini? Boleh dari Hawin dulu mungkin. Ya, mau buat teman-teman yang mungkin bingung mau masuk kuliah jurusan apa, ya aku spoiler aja, ilmu komunikasi itu menyenangkan, tidak stres, apa-apa senang lah. Mungkin semuanya masih dibilang mudah, dari segi tugas maupun tes maupun UAS semuanya bisa dijangkau. Jadi kalau emang jurusan apa yang paling enak, nyaman, masuk ilmu komunikasi. Nah, kalau untuk aku sih, untuk mahasiswa baru nih yang bakal masuk ke prodi kita, khusus ilmu komunikasi, pastinya bagi kalian nih yang gak suka matematika bisa masuk banget ilmu komunikasi. Dan di generasi kita ini yang penuh dengan digital, tentunya prodi ilmu komunikasi merupakan jurusan yang memang tepat untuk masuk, karena kita pelajari banyak hal dari mulai public speaking, editing, dan digital marketing, khususnya pekerjaan-pekerjaan yang pasti kita butuhkan nanti di masa depan. Wah, berarti secara kesimpulan, Himakom UTA 45 Jakarta ini merupakan organisasi mahasiswa yang mewadahi minat dan bakat bagi mahasiswa ilmu komunikasi secara akademis maupun non-akademis. Betul, kita mengasah soft skill dan hard skill mereka. Dan memiliki banyak program kerja juga ya yang bertujuan Betul. untuk mengembangkan anggotanya seperti seminar, workshop, dan bakti sosial. Betul sekali. Ya, terima kasih ya kepada Ketua dan Wakil Ketua Himakom UTA 45 Jakarta atas jawaban yang inspiratif. Semoga Himakom UTA 45 Jakarta itu semakin jaya, sukses selalu. Amin. Terima kasih. Selamat kembali. Baik, Sobat UTA, sekian pembahasan kita tentang Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Semoga informasi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi para mahasiswa ilmu komunikasi yang ingin bergabung ke organisasi. Bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut, boleh di-follow IG-nya Himakom UTA 45 Jakarta, di media sosialnya Instagram @himakom UTA 45 Jakarta. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami pada kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih.